Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adik-adik sekalian, kalian sudah menulis tentunya surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, jangan lupa tiap pelajaran tafsir dikasih spasi 3 baris untuk kalian lebih memperlancar makna Jawa. Nah, kenapa makna Jawa? Karena bahasa Jawa itu paling lengkap dan detail, tidak seperti bahasa lainnya. Mirip bahasa Arab. Jadi satu per kata-kata itu jelas, nggak perlu dijelaskan lagi, udah jelas. Makanya Wali Songo mengartikan dengan bahasa Jawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah, kita mulai dari kemarin kelas 7 kita sudah membahas Al-Fatihah. Kita lanjutkan dengan surat-surat pendek. Jadi kalau tahfidz biasanya itu kalau setoran pertama Fatihah, juz ammah, surat-surat panjang, baru mulai dari surat Al-Baqarah. Ini saya mulai dengan surat An-Nas. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani zat kang welas asih dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi zat kang asih dalam akhirat bloko. Qul dawa sira Muhammad. Jadi ini surat yang turun di Mekah. Karena surat-surat yang isinya ya ayyuhan nasu, kata-kata manusia itu di Mekah. Kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Qul a'udzu. Qul dawa sura Muhammad, a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun bi rabbin nasi kelawan pangerane menungso. Qul dawa sura Muhammad, a'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun bi rabbin nasi kelawan pangerane menungso. Sifatnya Rob berarti naat ini ya. Diartikan malikin nasi kang ratoni sekabehane menungso. Kang ratoni utawa kang nguasani sekabehane menungso. Ilahin nasi sifatnya lagi kang mengerani sekabehane menungso. Min syarril waswasi saking olone utawa gangguane setan. Jadi waswas itu artinya setan. Mulane kalau ada orang waswas itu berarti setan masuk. Jadi kata setan itu dengan waswas itu sama, titel, gelar. Contohnya nama kalian Soleh, SPDI, SAG, SSOS itu orangnya sama. Waswas artinya yang mengganggu. Setan artinya jauh dari kebenaran. Kan sama aja. Gelar titelnya. Iblis artinya putus asa. Kalau setan jauh dari kebenaran. Kalau waswas artinya mengganggu. Al-khannasi kang delik. Artinya khannas itu dari kata ibaratnya hewan kijang atau kelinci. Kalau ada pemangsa, dia langsung bersembunyi ke liangnya. Khannas itu bersembunyi. Setan juga gitu. Kalau manusia berzikir, dia akan bersembunyi di lubuk hati manusia. Makanya ini saya terangkan. Alladzi kang yuwaswisu kang ridu sapa ladzi ku setan. Pisudurin nasi ing dalem pira-pira dodone menungso. Minal jinnati bayane sanging menung jin, bangsa jin, wanasi lan bangsa menungso. Saya ulangi, coba nanti buku kalian akan saya nilai.
Berarti kalau yang lengkap tulisannya mendapat nilai yang baik. Jadi meskipun daring, nanti akan saya cek. Saya suruh kumpulkan tulisan kalian. Qul dawa surah Muhammad, a'udzu nyuwun pangersa sapa ingsun bi rabbin nasi kelawan pangerane menungso. Malikin nasi kang ratoni menungso, ilahin nasi kang dadi pangerane menungso. Nyuwun pangersa min syarril waswasi saking olone gangguan. Gangguane setan al-khannasi kang delik yo jerone ati. Alladzi kang yuwaswisu kang ganggu sapa setan fi sudurin nasi ing dalem dodone menungso. Minal jinnati bayane saing jin wan nasi lan menungso. Sudah, sekarang kita terangkan surat An-Nas ini diturunkan di Mekah. Meskipun ada sebagian ulama ahli tafsir diturunkan di Madinah, tapi pendapat yang kuat adalah di Mekah. Kalau di Mekah disebut apa? Surat Makiyah, 6 ayat. 6 ayat. Makanya kita kalau hati kita galau, hati kita susah, sedih, bacalah surat. Insya Allah kita akan dijauhkan dari godaan setan. Karena kegalauan, kesusahan itu hakikatnya sumbernya dari gangguan setan. Contoh saja kalian, wah nanti kalau saya setelah MTS ini mau melanjutkan kemana ya? Ke MA, apa ke SMA, apa ke pesantren, apa menghafalkan Quran. Nanti kalau saya kuliah apa menghafalkan Quran, semua itu terbayang-bayang dalam kalian. Kalian mempunyai rasa gelisah, khawatir. Nanti kalau saya kuliah gimana biayanya? Nanti kalau saya pesantren juga lumayan biayanya tiap bulan. Nah, makanya untuk itu kita membaca surat Qul a'udzu birabbin nas supaya hati kita mantap. Tidak ragu-ragu lagi. Da mayuri buka ila mayarubuk. Tinggalkan apa yang ragu, lakukan apa yang mantap. Makanya dalam surat An-Nas ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya surat An-Nas ini adalah karena ada kejadian sihir. Kejadian sihir ini pada tahun 7 Hijriah. Jadi usia Nabi hijrah umur 53 tahun. Berarti 7 Hijriah, Nabi umur berapa? Nah, 53 tambah 7 berapa? Usia 60. Kanjeng Nabi ya disantet. Kejadiannya di Madinah, makanya nggak salah kalau ulama ahli tafsir mengatakan surat An-Nas itu Madaniyah. Karena kanjeng Nabi bacanya di Madinah, mengamalkannya. Tetapi sebab ulama ahli tafsir yang lebih kuat, turunnya memang di Mekah, tapi pengamalannya di Madinah. Jadi kejadian ini pada tahun 7 Hijriah. Jadi kenapa jumlah surat An-Nas ini ada 6 ayat. Ada yang mengatakan 6. Karena apa? Santet. Pada waktu itu sihir yang dipasang oleh tukang sihir Madinah kepada Rasulullah itu orang Yahudi. Itu ada 6 bundelan, kata orang Jawa. Ada 6 ikatan. Apa 6 ikatan itu? Jarum, ya, paku, dan benda-benda tajam lainnya. Ini ada 6 biji. Cara Jawa ini dipocong, diubel-ubel kayak lepet, ya. Kayak kue lepet itu tali, ditaruh di sumur. Makanya kanjeng Nabi merasa kesakitan. Nabi aja bisa disihir, apalagi kita. Makanya kita harus sering-sering membaca apa? Surat An-Nas, terutama sebelum apa? Tidur. Supaya nggak kena apa? Santet atau sihir. Nah, artinya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan semua manusia. Makanya dalam ini
Manusia itu apa artinya? Dari kata nasa. Nasa nus. Jadi ada yang berkata dari kata nus atau dari nas. Jadi nasa artinya lupa. Makanya manusia itu sering lupa. Ada yang namanya manusia itu basyar. Basyar artinya kulit. Makanya ini dari kata atau anasa yu'anisu artinya damai, tentram. Jadi manusia itu kalau ketemu temannya pasti ayem. Contoh kalian lagi susah, nggak punya uang misalnya di pondok. Ketika teman satu kamar dapat sambangan kue satu keranjang, kalian ayem apa enggak? Damai enggak? Nah, jelas kalian ikut alhamdulillah duit kuntek. Lah koncoku tunggal kamar disambangi nggo jajan akeh alhamdulillah aku ayem dino iki. Atau mungkin juga kalian susah mikirkan problem masalah, kalian curhat kepada temannya ngasih saran, maka kalian akan menjadi apa? Tenang. Ini adalah kata anasa yu'anisu unsan, artinya damai. Jadi manusia itu selalu membutuhkan orang lain karena makhluk sosial. Malikin nas, tuh yang merajai atau mengatur seluruh manusia. Ilahin nas, menjadi Tuhan manusia. Ini dua sifat. Jadi yang menguasai manusia dan Tuhan manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari godaan setan. Karena apa? Setan itu 24 jam menggoda kita. Bahkan masuk ke dalam hati kita. Tetapi kalau kita zikir ingat pada Allah, dia akan bersembunyi di antara sudut-sudut hati kita. Makanya dalam hikmahnya ini apa? Makanya dalam surat An-Nas ini ada 3 sifat. Pertama apa? Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Tuhan manusia yang memiliki atau mengatur, merajai manusia, yang menjadi Tuhan, yang menjadi sesembahan manusia. 3 ini sifatnya. Karena yang mempunyai sifat 3 ini adalah yang berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah. Alladzi kang yuwaswisu kang ganggu sapa ladzi fi sudurinasi ing dalem dodone menungso. Jadi memang setan ini subinya itu menggoda dari dalam hati. Lah hati yang digoda, yang kena godaan setan itu yang bagaimana? Ai ghafalu idza ghafalu. Apa mereka lupa? Jadi kalau kalian tidak zikir akan tergoda. Makanya jangan suka jomblo atau termenung sendiri. Bahaya. Kalau kalian termenung sendiri, temannya adalah apa? Setan. Makanya dalam hadis Nabi, man sara wahidan faqarinuhu syaitanu. Siapa yang bepergian sendirian, temannya setan. Makanya kalau bepergian berdua, bertiga. Kalau kalian ada misalnya agak nggak konsen, nggak fokus, misalnya pakai sepeda motor, diingatkan teman, jangan ngelamun, ada truk, nah gitu. Makanya yang baik itu kalau kita bepergian ya harus berdua, bertiga, supaya ada yang mengingatkan. Segala tindak tanduk kita, apa yang dilakukan sebaiknya kita ada teman, supaya ada yang mengingatkan kalau kita lupa. Kadang-kadang kita naik sepeda motor, saking asiknya lihat pemandangan, lupa. Gak ada yang mengingatkan, ya ditabrak dari belakang. Itu contoh. Ya apa yang membuat lupa tadi? Ya setan. Makanya manusia itu tempatnya lupa. Itulah celah setan yang paling bagus untuk masuk. Kalian jangan lupa. Contohnya kalian berangkat ke pondok, tujuannya apa? Ngaji. Nah sampai di pondok, sergap ngaji apa sergap tidur? Nah, sampai di pondok, sergap menghafal apa sergap makan? Lupa kalian, karena apa? Kena godaan setan. Kalian tujuannya belajar, kenapa keluyuran? Makanya dalam lagu katanya belajar, kok malah keluyuran loh.
Jadi itu makanya itu manusia itu tempatnya lupa. Kalau lupa setan pasti masuk. Ini minal jinnati, dari godaan jin, wanasi dan manusia. Jadi godaan jin dan manusia. Makanya manusia itu tidak boleh meninggalkan zikir. Zikir apa? Zikir kan ada dua, zikir lisan, zikir hati. Kalau ketika zikir hati mungkin bisa ngantuk ini. Kalau kenapa zikir hati? Makanya zikir lisan perlu la ilaha illallah misalnya. Qul a'udzu birabbin nas, subhanallah, Allahu akbar. Karena apa? Kalau zikir lisan tanpa hati, setan bisa masuk. Zikir hati tanpa lisan, setan juga bisa masuk. Yang nggak bisa masuk apa? Zikir lisan bareng dengan hati. Wah, benteng kuat itu. Ibaratnya roda, ban dalam kuat, ban luar juga kuat, maka dia akan kuat. Makanya kita harus sering berzikir, terutama dalam saat-saat ini pandemi. Kita harus berzikir, ya Allah, lindungilah saya, ibu saya, bapak saya, keluarga saya dari virus corona, dari gangguan jin dan manusia siang dan malam. Ya Allah, gitu. Itu contoh. Ini adalah contoh. Jadi setan itu selalu mengganggu manusia. Dan manusia sendiri ada yang seperti setan, syayatinul jinni wal insi, syayatinul insi wal jinni. Setan manusia dan setan jin. Makanya setan sendiri itu terus menggoda manusia tanpa henti sampai manusia tersebut menjelang ajal tiba. Makanya kita terus membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, terutama kalau menjelang tidur. Makanya surat ini Qul a'udzu birabbin nas, siapa yang tahu hurufnya ada berapa? Tuh, meskipun kalian hafal nggak tahu hurufnya kan. Hurufnya Qul a'udzu birabbin nas coba dihitung sampai dari awal akhir. Jadi hurufnya surat An-Nas itu ada 23. Dan kemarin waktu kelas 7 Al-Fatihah jumlahnya ada berapa? Fatihah juga ada 23. Ini ada rahasia. Jadi huruf Fatihah ada 23, huruf An-Nas 23. Ini menunjukkan apa? Lamanya turunnya Al-Quran itu 23 tahun. Kalau dihitung pas 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau totalnya ya dibulatkan menjadi 23 tahun. Jadi Qul a'udzu birabbin nas ini hurufnya 23 seperti Al-Fatihah. Makanya ini termasuk rahasia dari Allah. Makanya awal dari Quran adalah Bismillah. Akhir dari Al-Quran apa? Sin. Jadi Quran kalau kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Huruf pertama apa? Ba. Kita buka terakhir huruf Al-Quran adalah Sin. Sin. Apa artinya kalau di ba dan sin kalau diganti jadi bas? Bas. Bas itu apa? Tamma, sempurna. Makanya orang Arab kalau bicara fadol, bas. Bas itu artinya apa? Sudah, sempurna. Cara Jawane sampun. Makanya Allah sudah jelas awal Quran itu hurufnya ba, akhir dari Al-Quran punya sin. Kalau digandeng ba dengan sin bacanya bas. Bas itu artinya apa? Sempurna. Bukan bas bis juga sempurna. Orang 60 masuk. Jadi bas itu artinya sempurna. Bas gitu. Jadi bas itu artinya sempurna. Sudah cukup sekian. Nanti tolong yang ketinggalan artinya bisa meminjam buku temannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.